aku hari ini lagi senang banget. Jadi walaupun di rumah, tapi ada yang spesial dan ada yang beda. Karena aku kedatangan tamu istimewa. Ini bukan cuman istimewa untuk Jawa Timur, bukan cuman karena dia asal Jawa Timur, tapi udah miliknya Indonesia. Ada Mbak Ayuma yang datang ke sini. Thank you Ibu. Yeay, Mbak Ayuma juga hari ini datang bawa teman namanya Mas Zaki dari Senyum Desa. Nanti kita akan tahu Senyum Desa itu apa. Jadi sebelumnya nih, sebelum hari ini sebetulnya aku dengan Mas Zaki dan juga Mbak Ayuma tuh udah sempet main ke Sampang, kampungnya Mas Zaki. Dan dari situ aku ngelihat, oh pantesan aja Mbak Ayuma ini bisa terpilih sebagai Putri Indonesia karena bukan hanya cantiknya, bukan hanya pinternya, tapi juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan tuh sudah banyak bawa manfaat buat masyarakat. Insya Allah. Oke Mbak Ayuma, aku mau ngucapin terima kasih, Mas Zaki juga terima kasih. Lagi sibuk banget pasti, tapi masih sempetin datang ke sini. Saya senang banget malah Ibu bisa main ke sini langsung bersama teman-teman juga. Mbak Ayuma apa kabar? Baik Ibu, alhamdulillah. Ibu sehat? Insya Allah sehat. Mas Zaki? Alhamdulillah sehat Ibu. Keluarga besar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, aku mau ke Mbak Ayuma dulu. Mbak Ayuma adalah Putri Indonesia tahun 2020. Nah, satu sih, ini mungkin yang akan ditanyain sama semua orang. Apa sih yang pertama kali terpikir gitu untuk bisa maju Putri Indonesia? Karena kan bebannya itu kan banyak sekali, belajarnya juga harus banyak, belum lagi harus pisah sama keluarga di Jakarta, di karantina dulu, itu juga pasti kan berat ya. Nah itu apa sih Mbak, kok mau jadi Putri Indonesia tadinya? Ya tentunya ini Bu, kalau cerita panjang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Jadi gini, dari awal pasti tentunya anak kecil itu yang namanya cewek suka main Barbie, suka princess ya Ibu. Iya. Anaknya Ibu juga pasti sukanya Barbie kayak gitu. Terus melihat mereka menggunakan mahkota itu sesuatu yang spesial gitu bagi anak wanita. Nah dari sana akhirnya terinspirasilah selalu melihat yang namanya ajang Miss Universe. Yes. Dan ajang Miss Universe itu tentunya dengan ajang Putri Indonesia. Yes. Nah dari sana, dari kecil itu selalu terinspirasi suatu hari nanti insya Allah aku harus jadi Putri Indonesia. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya karir, juga pengalaman, hal itu bisa tersampaikan. Tapi kembali lagi di saat kita sudah dewasa ini, ternyata menjadi Putri Indonesia itu tidak hanya angan-angan anak kecil aja. Tapi faedahnya itu banyak sekali. Ini adalah sebuah platform untuk seorang wanita di Indonesia tentunya untuk mengembangkan karirnya. Selain karirnya pun juga mengembangkan personalitinya. Dan juga mengangkat seluruh apa yang memang mereka cita-citakan dan mereka punya advokasi seperti itu. Dan kebetulan saya juga bergabung di Senyum Desa ini dari 2017 bersama dengan anak-anak kita membesarkan Senyum Desa ini yang diketuai oleh Bapak Zaki, Kak Zaki, sahabat saya dari kampus Ibu di Fakultas Hukum UNER. Dan dari sana alhamdulillah juga di final saya mengangkat Senyum Desa ini ternotis juga oleh Bapak Menteri Desa. Dan dari sana juga Senyum Desa ini semakin besar, alhamdulillah seluruh Indonesia Raya kita mengenal yang namanya Senyum Desa. Insya Allah tidak hanya besar namanya aja, tapi juga besar manfaatnya. Tidak hanya untuk saya sendiri juga menjadi Putri Indonesia, tapi insya Allah semoga menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya khalayak remaja dan juga golongan milenial. Iya. Nah itu tadi barusan aku mau tanyain tuh. Sebenarnya sejarahnya apa sih antara Mbak Ayuma dengan Kak Zaki, Cil? Ini bukan gosip ya, tapi memang ada sejarahnya. Tadi udah dibilang kalau memang satu kampus ya? Iya, satu kampus. Dan kemarin dari perjalanan aku ke Sampang, ke kampungnya Mas Zaki di Kampung Tengger ya. Nah itu aku dengar kalau ternyata Mas Zaki adalah salah satu anak yang bisa dibilang kebanggaan bukan cuma orang tua tapi juga sak kampung loh yang bangga, karena memang ketika melihat langsung ke sana memang jauh dari fasilitas, dan kemauan Mas Zaki untuk bisa menempuh pendidikan yang tinggi bukan hanya lulus SMA saja, bahkan sampai mau merantau ke Surabaya dan menyelesaikan pendidikannya, itu perjuangan yang luar biasa. Nah aku pengen tahu kemudian terinspirasi untuk bisa bikin Senyum Desa ini tuh gimana gitu, maksudnya kan biasanya nih, ini aku cuma dikasih tahu yang pasti bukan Mas Zaki atau teman-temannya, tapi banyak anak muda yang ketika sudah merasakan kenikmatan yang ada di kota gitu, jadi udah apa-apa dekat, udah ada mall, terus juga transportasi dekat, mau kuliah apa aja ada kampusnya gitu, boro-boro inget kampung, kadang-kadang pulang aja sudah males kalau nggak lebaran gitu. Nah Mas Zaki itu apa yang mendorong Mas Zaki untuk akhirnya bisa buat Senyum Desa ini? Iya.
sebenarnya sih kalau inspirasinya memang dari latar belakang Zaki dari kecil sini. Jadi Zaki itu kan hidup di lingkungan masyarakat yang sangat minim kesadaran akan pendidikan. Iya. Jadi Zaki besar di lingkungan desa yang memang setelah lulus SD kebanyakan mereka langsung diberangkatkan ke Malaysia, ke Arab Saudi seperti itu. Jadi akhirnya cuma sampai di situ aja gitu. Kalau nggak gitu biasanya mereka mondok. Tapi Zaki juga nggak bisa menyalahkan masyarakat juga dengan situasi dan kondisi seperti itu, karena memang di sana sekolah itu jauh. Kalau mau sekolah SD dulu Zaki harus jalan kaki, becek-becek, nggak pakai sandal, kayak gitu. Itu 4 kilo lebih kayak gitu jalan kayak gitu. Nah dulu zaman tahun 2000-an ya, 2004, 2005 itu tuh masih ada kalau ke sekolah itu dikasih biskuit. Iya. Makanan tambahan ya? Iya, jadi sekolah kayak cuma dikasih biskuit, terus pulang gitu. Jadi Zaki itu selalu kalau sekolah ke perpus. Nah akhirnya ya nggak pernah bermimpi sih, maksudnya karena memang di sana kalau udah lulus SD langsung nikah atau ke Malaysia. Jadi kalau mau sekolah SMP itu harus ke kecamatan sebelah yang jaraknya itu berapa kilo jauh gitu ya. Jadi nggak mungkin lah sekolah kayak gitu. Terus akhirnya bilang ke ibu pengen sekolah kayak gitu. Tapi pas keluarga besar itu tidak mengizinkan kayak gitu. Pada awalnya nggak diizinin? Iya nggak diizinin. Mau nanti kalau karena sekolah, memang tradisinya nggak gitu. Iya juga kan kalau ke kecamatan sebelah kan harus ngojek Bu. Oh iya, butuh biaya kayak gitu kan, walaupun sekolahnya nggak ada SPP-nya, tapi butuh biaya itu transportasi kayak gitu. Jadi tapi akhirnya ya ibu ngizinin kayak gitu. Waktu itu sih Zaki beli seragam sendiri dan lain itu minjem uangnya adik kayak gitu. Dari 5 bersaudara, 3 saudaranya Zaki itu nggak punya jasa SD. Kayak gitu. Jadi Zaki yang pertama di antara cucu-cucunya nenek yang hampir 40 cucu itu nggak ada yang sekolah lulus sampai SD, SMP gitu nggak ada. Alhamdulillah Zaki sekolah dan sampai sarjana gitu ya. Dan janji dulu nanti kalau kakak udah sukses uangnya yang 800.000 tak kembalikan kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kuliah juga. Jadi anak ibu yang bisa menikmati kuliah itu sekarang 2 di antara keluarga besar kayak gitu. Nah ya sudah, kesulitan itu semua kayak Zaki juga pernah melihat ada ibu-ibu yang mau melahirkan tiba-tiba karena kalau di sana itu ditandung dan akhirnya meninggal gitu. Jadi pernah ada di posisi kayak gitu. Terus mau sekolah aja susah, terus gelap-gelapan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu semua yang mendorong saya juga intinya saya ingin keluar dari desa ini dan saya akan kembali ke sana kayak gitu. Dan nggak nyangka juga bisa masuk UNER. Nah itu dia UNER sebenarnya semuanya itu bukan kampus biasa, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Jadi dari SMP Zaki itu masuk OSIS, dari SMA masuk OSIS, pas di SMA itu jadi ketua OSIS. Nah di situ belajar leadership, belajar organisasi dan lain-lain. Terus pernah juara OSN waktu itu kabupaten. Nah mungkin yang dilihat UNER itu sebenarnya yang membuka jendela sampai bisa kenal Ayu, bersahabat dengan Ayu dan teman-teman yang mensupport. Itu sebenarnya hal yang paling disyukuri Zaki itu bisa masuk UNER melalui jalur SNMPTN, melalui jalur undangan. Aku merinding. dan itu membuka semua cakrawala itu semakin dekat gitu. Keinginan karena Zaki tahu gitu UNER itu bukan kampus yang biasa-biasa saja. Di sana ada teman-teman yang mungkin bisa mensupport Zaki gitu. Dan itu ternyata benar. Contoh bukan ke semua teman-teman, pas waktu itu ke Ayu waktu habis kelas, aku pengen bikin gerakan yang seperti ini kayak gitu. Aku pengen banget ngajak teman-teman nih yang di UNER
fakultas hukum nih terutama kayak gitu, itu untuk ikut ke kampungku kayak gitu di sana kayak gitu. Biarpun nggak ngabdi, pasti orang-orang kampung tuh seneng kalau kedatangan tamu gitu. Jadi pas waktu itu, oh ya ayo gini-gini sama Ayu gitu kan, ya ayo aku dukung, ayo kita bareng-bareng kalau emang punya niat, semoga nanti kita bisa bareng-bareng terus buat masyarakat kayak gitu kan. Nah ya sebenarnya keinginan Zaki sederhananya tuh kayak Zaki ingin membuat satu gerakan, satu organisasi yang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat di sana, karena masyarakat di sana itu kalau cuma kalau kedatangan tamu dan itu tuh bener dari mana itu kayak oh ya bangga gini-gini kayak gitu. Iya bener banget, aku bisa bayangin Mas Zaki karena aku kemarin ke sana bareng dengan Mbak Yuma juga, ngebayangin itu udah kondisi udah bisa masuk mobil ya. Dan aku dapat cerita sebelumnya kan belum ya Mbak Yuma ya, jadi memang masih harus jalan kaki dengan infrastruktur yang tidak memadai gitu. Jadi kebayang banget pasti akan jarang sekali tamu yang datang ke sana. Jadi makanya walaupun bukan siapa-siapa, hanya sanak saudara yang jauh gitu misalnya, pasti yang senang tuh sekampung gitu. Dan rasa itu tuh luar biasa. Tapi Mas Zaki aku pengen apresiasi yang luar biasa karena ini tuh salah satu contoh. Ada yang pernah bilang bahwa nggak ada sebetulnya mimpi yang terlalu tinggi selama kita masih bisa membayangkannya. Dan selama kita punya kemauan, memang kalau menggapai mimpi itu nggak mungkin jalannya mulus, jadi pasti akan ada rintangannya. Tapi karena berusaha itulah semuanya jadi punya makna. Sama juga dengan Mbak Yuma menjadi Putri Indonesia, pasti juga nggak akan gampang gitu loh. Maksudnya kita kadang-kadang ngeliat udah jalan di panggung udah besar, jadinya aja gitu. Padahal untuk sampai di sini Mbak Yuma ini udah menabungnya dari lama gitu, menabung edukasi, menabung pekerjaan sosial juga yang biasa dilakukan dengan Senyum Desa. Nah Mbak Yuma nih kalau secara pribadi kan lahir besar di Surabaya, nggak pernah ngeliat kehidupan yang kayak kemarin di Sampang gitu. Nah akhirnya yang mau dan membuat tergerak masalah gini, kadang-kadang kita ya sebagai anak muda tuh kadang-kadang suka mau ikut-ikutan aja, tapi pas sudah dirasain aduh kok ya nelongso banget gitu. Karena Mbak Yuma bukan cuma mampir aja tapi juga nginep. Nah itu pasti butuh tantangan dan akhirnya mau konsisten dan melanjutkan tuh kenapa Mbak? Ya, yang pertama alhamdulillah sih Bu, saya terlahir dari keluarga yang memang tingkat kepeduliannya tinggi dari orang tua. Jadi dari kecil terbiasa, kadang kita juga mampir kalau ke desa-desa itu juga sosial sendiri gitu. Terus juga sama keluarga itu kita kebetulan mama kan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya. Nah dari situ juga banyak sekali penyuluhan lingkungan hidup anak-anak Surabaya, pelajar-pelajar gitu dibawa ke desa juga untuk penyuluhan lingkungan hidupnya. Jadi daerah-daerah yang desa itu dari kecil sudah terbiasa, sudah familiar, bukan yang kaget kayak gitu. Terus dari sana juga kita sering nih ngajak yang namanya Mbak, saya juga kan orang Madura, Mbak yang ikut di rumah. Nah itu sering kalau misalkan pulang kampung kita nganterin, jadi kita mampir ke sana, turun mobil pun itu Bu, kirain parkirannya sudah nyampe gitu ya kan, ternyata masuk hutan dulu, terus habis itu ada sungainya dulu pakai batu-batu, terus sawah-sawah, baru rumahnya tuh jalan kaki semua. Jadi dari kecil tuh alhamdulillah memang sudah pengalamannya tuh sudah ada, jadi ketemulah sama kehidupan kota yang memang alhamdulillah bagus, lain segala macamnya. Di situ saya kadang terbayang, iya ya teman-teman yang kalau di desa tuh gimana ya rasanya, kan pasti mereka juga ingin merasakan yang kehidupan di kota, pendidikannya segala macam. Saya alhamdulillah pun rumah tuh sangat dekat sekali karena di tengah kota. Jadi mau ke sekolah SD, ke SMA yang saya sudah cerita ke ibu aja. Jadi memang sekitaran situ aja. Di putaran situ aja hanya 5 menit, 10 menit. Sedangkan Zaki kalau cerita mau ke mana sekolahnya aja itu berangkat dari subuh. Setelah sholat subuh itu saya bayanginnya tuh masih gelap gitu kan Bu. Jadi nyampe di sana 6:30 ya kan. Dan dari sana saya semakin besar juga, saya merasa saya punya kapasitas. Di saat kita itu sudah mulai beranjak remaja, beranjak dewasa, jadi kehidupan kita tuh nggak hanya untuk kita aja gitu. Di saat kita mulai bisa melakukan sesuatu dan berbagi, ayo rame-rame, alhamdulillah sekali ketemu dengan saudara-saudara yang sehati gitu. Jadi
saya percaya juga di saat orang baik itu ketemunya orang-orang baik. Dan saya ketemunya sama Zaki dan juga seluruh keluarga yang ada di Sampang, dan kita juga membangun Senyum Desa ini bersama-sama semakin besar. Dan alhamdulillah Bu, sekarang semenjak dari kita akhirnya open recruitment ya nasional, jadi kita membuka cabang-cabang itu semakin banyak, tidak hanya di Sampang, tidak hanya di Surabaya, Jawa Timur, tapi sampai kita sempat sudah pengabdian ke Lombok. Si Zaki ini juga pernah mewakili yang ke Kalimantan. Kita juga Zaki bawain tandon air ke Kalimantan yang aksesnya Masya Allah banget. Harga tandonnya mungkin sekian tapi biaya pengirimannya yang double gitu ya kan. Nah itu semua benar-benar kerjasama kita dengan kapasitas kita masing-masing, dengan kemaksimalan kita. Mungkin Zaki di sini, saya di situ, teman-teman di mana, kita kerja tim. Alhamdulillah sedikit demi sedikit pengabdian kita ke masyarakat sudah ada, dan semoga dengan kita bertemu dengan ibu, kita bertemu juga dengan bapak, nanti saya juga sempat cerita sama Bu Kofifa, itu semoga semakin dekat hubungannya Senyum Desa dengan pemerintah, dekat juga kita Senyum Desa ini dengan bantuan pemerintah, agar kita yang mungkin bantuannya ini dari donatur-donatur, dari kita cari di jalan-jalan, dari saya nembak ke orang-orang, dapat bantuan langsung juga dari pemerintah, semakin lebar lah senyumnya itu Indonesia. Siap, dengan senang hati. Itu juga akhirnya, itu salah satu, karena aku melihat sendiri kemarin pas ke Sampang gitu, itu yang membuat akhirnya tergerak sendiri. Sebenarnya kami pemerintah kan memang harus ada bersama masyarakat. Aku juga di Jawa Timur, tim gerak PKK juga sebetulnya sama gitu loh, maksudnya misinya kita sama. Nah aku ketika kemarin berkenalan dan juga melihat langsung cara kerja dari Senyum Desa, aku langsung wah aku ketemu temen nih. Kita harus kolaborasi, dan juga pastinya kita siap untuk hadir bersama dengan masyarakat. Nah kembali ke Mbak Ayuma, aku penasaran. Mbak Ayuma ini bisa sampai pada titik ini tuh tidak mudah. Pertama dia harus, aku menjadi saksi pada saat itu harus melawan, aku nggak tahu berapa kontestan yang untuk di Jawa Timur sendiri loh. Jadi belum ke pusat ya, belum ke nasional, tapi di Jawa Timur sendiri yang saya yakin kalau cantik tuh banyak yang cantik dan juga tinggi dan juga pintar, jalannya bagus, semuanya ini. Terus juga alhamdulillah pada tahun itu Mbak Ayuma yang terpilih, kemudian sampai ke nasional melawan 39 kalau nggak salah. Iya. 39 kontestan lainnya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan wow, itu bayangkan wanita-wanita terbaik, wanita-wanita tercantik dikirimkan dari setiap provinsi, dan alhamdulillah Jawa Timur masih bisa membanggakan. Nah itu dari perjalanan karantina, satu hal yang saya bisa lihat, padahal saya orang luar ya, maksudnya nggak menjalani itu, adalah ketahanan mentalnya itu harus, aku kalau dari Mbak Ayuma nggak tahu, udah hari keberapa aku udah bisa pulang kali ya gitu. Nah kalau yang bisa di-share buat kita sama buat teman-teman yang ada di rumah nih, apa sih yang harus dipertahankan, terus juga modal terpenting apa sih as a woman gitu, karena kita kan woman itu kadang-kadang banyak yang bilang bahwa we're not built to fight gitu, kita nggak dibentuk untuk competition gitu, tapi Mbak Ayuma bisa dan menunjukkan yang terbaik. Nah itu apa sih modalnya? Kalau saya modalnya nekat Bu, bonek Surabaya. Kita banget. Jadi yang pasti karena memang saya tahu itu cita-cita saya, dan saya pedomannya adalah saya ikut kompetisi itu untuk menang, bukan untuk menjadi bagian dari di dalamnya. Tentunya kita menjadi peserta, mendapatkan hikmahnya, mendapatkan pengalamannya itu pasti. Tapi di saat kita berkompetisi itu kita berjuang untuk menang, bukan hanya menjadi bagian dari situ. Oh ya udah, berarti usahanya jadi 80% aja. Jadi harus usahanya harus selalu 100% dalam setiap harinya. Dan saya karena itu pun juga karena cita-cita setiap hari. Tentunya saat saya capek itu Bu, saya selalu ingat, yuk ini yang kamu tunggu-tunggu bertahun-tahun. Yuk ini kamu yang sudah nanti-nanti, jangan capek, muka capek, ngantuk, merem sebentar biar fresh gitu. Dan alhamdulillah Bu, saya tuh selalu
bertemu dengan orang-orang baik, dengan seluruh dukungan dari keluarga saya, dari IAPI sendiri, Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur, dari tim saya sendiri, Ayuma Nation Ibu, itu maksudnya fans-fans saya, Ayu Maulida, namanya Ayuma Nation, yang mendukung saya dari saya itu belum ikut Putri Indonesia sama sekali. Mereka sudah merasa kayak mungkin saya ini kandidat gitu, jadi mereka semakin mensupport saya, ayo ikut. Nah itu mereka membantu saya dari tahun 2016. Bahkan mereka tuh mengajak saya untuk ikut Putri Indonesia tuh dari SMA. Dikira saya sudah dewasa gitu ya. Tapi karena tinggi banget. Tahu gak sih teman-teman tingginya Mbak Ayuma? Silahkan Mbak Ayuma. 179. Makanya saya lesehan dan tanpa alasan. Karena saya insecure sampingnya Mbak Ayuma tuh langsung twing gitu. Tapi mau gue lanjut. Iya, jadi dari sana saya selalu mengingat bahwa doa-doa dari orang-orang yang saya cintai itu yang memudahkan jalan saya. Dari saya selalu mengabdi bersama teman-teman di sini desa, saya percaya senyum-senyum saudara-saudara saya yang ada di desa itu, mereka tuh selalu mendoakan saya. Dan saya percaya apapun yang terjadi, yang selalu dipesankan oleh Bu Herlina, itu adalah psikolog saya yang dari UNER, Ibu, guru juga dosen di sana, itu dapat bimbingan. Kita dibilangin bahwa kita punya takdir masing-masing, yang pasti kita itu dalam menjalani sesuatu hal, apalagi kompetisi tuh kita hanya tinggal menjemput takdir. Yang pasti kita berusaha maksimal dan enjoy the moment, karena pada akhirnya buat apa kita fokus ambisi hanya kompetisi, tapi kita tidak menikmati yang namanya persaudaraan yang baru, pengalaman yang kita belum pernah alami, ketemu langsung sama Bapak Ibu Menteri, sama Bu Putri sekaligus langsung Ibu Watimpres ya, sosok seorang wanita yang sangat menginspirasi Indonesia, yang berjuang untuk seluruh wanita itu agar bisa mendapatkan karir setinggi-tingginya, yang benar-benar menginspirasi gitu, dan juga selalu mengangkat nama Indonesia, tidak pernah melupakan culture dan juga peninggalan Indonesia. Dengan adanya PT Mustika Ratu itu tentunya semuanya kan dengan resep-resep Indonesia agar kita tetap cinta dengan produk lokal, itu semua yang benar-benar tidak saya bayangkan. Nah dari sana kita harus berusaha semaksimal mungkin menikmati aja semua alurnya, dan ketemu sama teman-teman di sana juga. Jujur Ibu, saya juga minder pasti. Di sana banyak sekali yang mungkin saya merasa sudah sarjana, tapi ada aja yang sudah S2. Banyak sekali yang lulusannya dokter, ada yang beasiswa dari Rusia, ada yang sekolah double degree di New York. Saya langsung kayak, saya anak Surabaya gitu ya kan. Makanya kan Mbak Ayuma, maksudnya aku bayangin itu aja tuh, kalau diriku ngikuti ajak itu, aku udah di tengah jalan aku udah nangis mungkin. Enggak, tapi itu dia, maksudnya mentalnya benar-benar digembleng. Dan aku suka tadi sama Mbak Ayuma bilang bahwa enjoy the moment, karena itu yang sometimes kita lupa, anak muda ini lupa, jadi suka mengejar, aku pengen lulusnya aja kalau SMA gitu ya, aku pengen lulusnya aja, stres aku mau ujian ini gitu. Pas kuliah juga kadang-kadang kita kayak gitu, tapi pas sudah kuliah dan ini kita nggak enjoy, bahkan kita bingung kadang-kadang gitu, dan nggak bersyukur kalau udah sampai titik itu. Tapi luar biasa. Nah aku juga pengen ini dong, nanya sama Mbak Ayuma, nanti juga dari Mas Zaki gitu ya. Ini Mbak Ayuma ini dari sisi perempuan, masih muda, punya prestasi yang luar biasa. Tadi kita udah denger ya, prestasi tuh nggak didapat satu malam aja, udah dicicil dari kecil, dari support keluarga juga, semuanya sudah dicicil. Nah, dengan seluruh pengalaman itu, buat teman-teman nih mungkin kalau ada yang masih SMA gitu yang nonton, buat adik-adiknya itu kalau sebagai perempuan tuh apa sih kunci-kuncinya? Mungkin ada yang harus diperbaiki atau menjadi motivasi buat kita. Ya Ibu, kalau dari sedikit moto hidup saya yang selalu saya ingatkan itu adalah hashtag nothing worth having comes easy. Jadi sesuatu yang memang berharga itu tidak mudah didapatkan. Jadi mungkin teman-teman itu terbiasa, anak-anak remaja melihat apa yang indah di Instagram itu dinikmati ya kan. Hanya rasa kayak, wah itu Ayuma bisa foto di sini, atau mungkin teman yang ini wah punya itu, punya ini. Nah mereka tidak melihat di baliknya itu ada apa, ada siapa, atau bagaimana mereka bisa mendapatkannya. Karena tentunya itu semua tidak mudah. Jadi kita harus bekerja keras, kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, moto hidup saya juga itu cuplikan dari
Bapak Insinyur Soekarno selalu saya ulang-ulang, yaitu adalah bercita-citalah setinggi langit, kalau kamu masih jatuh itu di antara bintang-bintang. Jadi tidak ada cita-cita yang jelek ataupun karena mungkin kita merasa kita kecil, kita bukan siapa-siapa, akhirnya kita tidak berani untuk mencita-citakannya. Karena di saat kita nih mimpinya tinggi, pasti kita masih jatuhnya insya Allah di orang-orang yang baik, masih di antara yang bagus-bagus gitu. Dan buat seluruh teman-teman wanita yang ada di sana, anak-anak remaja, percayalah pada diri sendiri. Kita harus selalu menempatkan diri kita itu bahwa kita itu bisa. Dan juga kita itu sebagai orang nih, kalau menurut saya di generasi yang sekarang Bu, kita tuh harus punya target dalam kehidupan. Alhamdulillah itu yang selalu saya terapkan dari saya kecil. Apalagi perempuan ya, kadang-kadang perempuan tuh kita terkotak-kotakan loh dengan oh ya aku nanti kan gini aja gitu. Jadi sebagai perempuan, karena gini, ketika mohon maaf ya Mas Zaki, biasanya gini, satu-satunya bukan perempuan di sini. Jadi biasanya kalau laki-laki itu ambisius ya, maksudnya aku mau kerja, nanti aku mau S1, S2, aku kerjaan harus sampai level segini, itu dianggap bagus gitu. Maksudnya dianggap wah keren, punya prospek hidup yang jelas gitu. Tapi kalau perempuan yang kemudian ambisius, kadang-kadang nggak semuanya menganggap itu hal positif ya. Gitu. Tapi ternyata ambisi itu dalam porsi yang tepat gitu ternyata penting juga ya. Penting banget Ibu, karena dari saya kecil mungkin juga terdidik dari mama, alhamdulillah dari keluarga itu selalu kita itu harus punya target. Jadi dari kecil saya target, oke, saya mau punya uang sendiri. Bagaimana cara punya uang sendiri walaupun masih sekolah? Oh ya, jalannya mungkin karena saya tinggi walaupun dari kecil dibully. Ternyata bulian itu bisa menjadikan saya motivasi untuk saya berkarir di dunia modeling. Nah, dari situ juga mungkin saya ingin jadi model, tapi tidak hanya di Indonesia, di luar negeri, biar punya ini loh, model Indonesia pun tuh bisa di luar negeri. Nah, itu dari sana juga saya targetkan dari kecil. Dan dari kecil saya ingin bercita-cita di internasional, ingin punya piala internasional, pengen jadi putri Indonesia, pengen jadi apapun, itu semua saya targetkan dari kecil. Jadi teman-teman di luar sana, mulai kecil pun kalian itu jangan kayak ya udah lihat nanti kehidupan. Oh itu saya. Ya kan? Waduh, aku kayaknya kurang banyak target waktu pas kecil. Oh, iya, Bu. Tapi sekarang sudah targetnya tinggi banget ini Bu. Sudah tercapai. Nah, buat teman-teman percayalah, target itu kalau kita bayangkan dari kecil kita sudah list. Nah, saya itu selalu nge-list semua yang kita pinginkan nih, kita cita-citakan. Dan kalau saya sarankan, setelah dicatat, ditaruh di dekatnya kasur yang bisa kita lihat setiap hari didoakan biar bisa ke sana, biar bisa mendapatkan itu. Saya dulu Bu, kalau waktu pertama kali pingin umroh sendiri ya kan, nabung, saya tuh taruh pingin umroh tulisannya, terus saya setiap tidur tuh pegang brosurnya, saya ngeliatin, terus itu fotonya Mekah, saya liatin, terus ini apa segala macam. Ya alhamdulillah dari sana pelan-pelan akhirnya tercapai, dan itu saya percaya di saat kita selalu positive thinking, pasti alam, pasti Allah pun itu juga akan mendukung kita, akan memberikan aura positif dan memberikan jalan untuk kita. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi, pasanglah target setinggi-tingginya. Sekarang itu Indonesia itu sangatlah emansipasi wanita. Di saat kita negara Indonesia yang dikatakan mungkin kita itu belum bagus untuk emansipasinya, tapi terbukti negara yang sudah punya presiden wanita itu Indonesia, negara yang sudah punya menteri itu Indonesia, negara yang sudah punya gubernur, wali kota wanita itu Indonesia. Dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain di luar sana yang negara-negara maju, kita justru negara berkembang yang sudah mencontohkan bahwa Indonesia itu memiliki emansipasi wanita yang sangat tinggi. Keren banget, Mbak Yuma, luar biasa. Gak nyesel aku hari ini, dan terima kasih buat waktunya. Nah sekarang aku pengen ke Kak Zaki sama pertanyaannya. Aku pengen dong Mas Zaki bisa kasih motivasi kepada teman-teman gitu, karena kalau misalnya kita lihat masing-masing orang itu pasti punya cerita hidup yang beda-beda gitu. Nah siapa tahu cerita hidup aku tuh dengerin Mas Zaki tuh rasanya mau melek, tuh nggak sih, mau nangis gitu, karena wow, aku biasanya melihat cerita atau jalan cerita hidup seperti itu adanya di sinetron, tapi ternyata aslinya ada gitu. Nah pengen dong buat teman-teman yang pasti bisa terinspirasi dari Mas Zaki sebagai pemuda, itu tuh apa sih yang harus kita punya gitu, maksudnya motivasi apa yang dari pengalaman Mas Zaki yang akhirnya bisa membawa Mas Zaki terus maju sampai sekarang? Ya, yang pertama itu sebenarnya itu kita itu sebagai generasi muda ya,
dari kecil ataupun saat ini juga, jangan pernah merasa bahwa kita ini kurang itu kayak gitu. Jadi kita tuh harus menumbuhkan rasa bahwa kita tuh harus yakin. Terlepas apa kelebihan dan kekurangan kita, itu memang suatu fitrah manusia, ada lebih dan kurangnya kayak gitu. Nah, Ayu tadi dibully ya dengan ketinggiannya itu ya, tinggi ya gitu ya. Kalau Zaki nggak bisa ngomong R gitu, nggak terlalu ini. Oke, kalau ya. Cadel ya. Cadel. Zaki itu cadelnya itu parah banget kalau di masa-masa SMP terutama, SD SMP itu parah. Jadi sampai bulian-bulian itu memang ternyata sangat berpengaruh kayak gitu. Tapi Zaki mungkin adalah salah satu orang yang memang berhasil keluar dari itu kayak gitu. Jadi sampai dulu waktu SMP udah sekolahnya jauh, ngojek lagi kayak gitu. Nyampe ke sekolah itu cuma dibully kayak gitu. Dan Zaki tuh pernah ada di posisi berapa bulan awal-awal sekolah di SMP itu nggak keluar kelas. Jadi kalau mau ke kantin tuh nitip teman gitu. Jadi nggak berani ke ini karena kalau udah lewat lorong sekolah mau ke kantin nih, nanti itu ada yang manggil gitu, ngajak ngomong. Nah setelah ngomong itu ular melingkar di atas pagar gitu, langsung diketawain kayak gitu kan ya. Aku dulu di sekolah juga ada temanku yang cadel dan memang kasihan gitu. Ada juga yang akhirnya coba bilang ular melingkar di atas pagar gitu. Kalau buat anak lain itu bercandaan, tapi buat yang merasakan kan nggak enak ya. Iya, jadi kayak itu. Jadi, nah akhirnya di situ ya karena yakin bahwa keluar dari zona itu, memiliki keyakinan bahwa ya udah siapapun kita, banyak pun saya semuanya orang desa kayak gitu, jauh dari peta semuanya, dan juga saya tuh selalu memiliki keyakinan cukup ibu dan bapak saya yang tidak bisa membaca, cukup 3 kakak saya yang tidak yang tidak memiliki ijazah SD kayak gitu kan ya. Jadi cukup itu semua kayak gitu, dan keluarga besar semuanya kayak gitu. Jadi saya harus menjadi orang yang bisa setelah saya, ke bawah saya, adik dan juga keponakan saya itu semuanya harus bisa sekolah kayak gitu. Nah jadi di situ bisa keluar dari zona itu dan selalu yakin, selalu bilang bahwa ini bukan cuma perjuangannya Zaki, tapi ini perjuangan generasi penerusnya Zaki suatu saat nanti kayak gitu. Jadi ini tentang keluarga besar yang bisa merubah semuanya, bahwa pendidikan itu penting. Nah itu yakin. Nah yang kedua, Zaki selalu bersyukur bahwa Zaki ada di lingkungan yang pas, lingkungan yang tepat. Di saat kita dekat dengan penjual parfum, kita akan merasakan harumnya, wanginya kayak gitu. Yang ingin Zaki pesan kepada generasi muda ya, pilihlah lingkungan yang tepat, karena itu akan berpengaruh sangat besar kepada masa depan kita, kayak gitu. Nah itu jadi yang pertama yakin, yang kedua pilih lingkungan yang pas dan tepat kayak gitu. Karena yang ini kasusnya Zaki itu temenan sama teman-teman yang ada di kecamatan. Di kecamatan itu mayoritas anaknya guru kayak gitu, anaknya orang-orang kecamatan kayak gitu. Jadi dulu Zaki sekolah SMP itu nggak pernah berpikir akan bisa melanjutkan SMA, nggak pernah. Tapi karena temenan sama anak-anak guru gini-gini, aku mau melanjutkan ke SMA 1, aku mau melanjutkan ke SMA Pamekasan gini-gini. Jadi Zaki itu yang orang desa mikir juga kayak gitu kan. Nah itu jadi akhirnya punya mindset untuk aku harus terus ke depan kayak gitu, di lingkungan yang pas. Yang ketiga, ini yang paling penting, semesta itu akan menjadi pendukung terkuat kita di saat kita direstui atau kita itu berangkat dari doa itu. Oh iya benar. Nah jadi sebenarnya apa yang kita inginkan, apa yang teman-teman harapkan, semuanya yang kita pikirkan itu sebenarnya suatu energi positif yang itu alamiah. Jadi doa, harapan dan semuanya itu akan menjadi pendorong kita untuk kita ada di lingkungan yang tepat, kita memiliki keyakinan, dan doa-doa itu melingkari kita gitu. Jadi Zaki selalu yakin kalau orang Madura itu memang kita selalu memiliki 3 trilogi ya. Itu Bupa, Guru, Ratok. Nah itu, jelasin tuh Mas Zaki. Nah jadi itu 3 prinsip bagaimana orang Madura memegang hidupnya, bahwa tidak akan lepas dari situ. Kupa itu orang tua. Okay. Nah jadi kita itu harus sami'na wa ata'na terhadap orang tua kayak gitu. Jadi dia yang akan memberikan jalan ke kita kemudahan. Tapi
tidak hanya dengan orang tua kayak gitu, ada juga guru-guru itu kayak kiai. Nah jadi barokah kiai itu benar-benar menjadi apa ya, satu yang magic lah, tuntunan hidup. Iya, jadi kayak magic beneran kayak gitu. Minta doa, minta restu ke kiai kayak gitu. Itu tuh kemanapun orang apa ya, kayak Zaki gitu, berangkat kemana kayak gitu. Baik itu sekolah ataupun apa, ikut kompetisi ataupun apa kayak gitu. Jadi doa orang tua mau kuliah itu pamitan juga ke kiai kayak gitu. Jadi itu kayak bener-bener sebenarnya berpengaruh, kayak menjadi salah satu apa ya, variabel dalam kesuksesan itu kayak gitu ya. Yang ketiga itu ratoh itu kayak ratu. Jadi kalau di zaman sekarang itu pemerintah, jadi kepala desa ataupun apa ya, bupati dan lain-lain. Jadi 3 itu menjadi suatu prinsip kayak gitu, satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan kayak gitu. Nah, jadi itu yang Zaki pegang banget kayak gitu. Jadi waktu Zaki mau sekolah, mau melanjutkan ke Universitas Erlangga, Zaki pamitan juga ke kepala desa karena iya pamitan juga. Yang ngedoain sedesa, Mas. Iya, makanya dan yang terakhir mungkin kenapa selalu sampai ada di tahap ini, mungkin Zaki nggak bisa memberikan banyak kayak gitu. Jadi dulu sama waktu merantau ke Surabaya, susahnya makan itu susah juga kayak gitu, kos-kosan dan lain-lain. Tapi di saat Zaki juga lulusan dari sekolah SMA yang favorit dan terkenal gitu kan ya, jadi menyesuaikan dengan teman-teman di Surabaya yang sudah pintar kayak gitu ya. Jadi ada di posisi dondon juga kayak gitu. Tapi selalu di pundak itu Zaki kesini buat sarjana itu bukan didoakan oleh keluarga kecil, keluarga besarnya saja gitu. Tapi orang sekampung itu berharap adanya sarjana di desa itu kayak gitu. Jadi ya udah lulus sekarang ya Zaki jadi satu-satunya sarjana di kampung itu. Lagi. Sarjana hukum juga ya. Udah lagi. Aduh, aku dengarnya tuh bener-bener hatiku langsung kayak terharu banget gitu. Oke, nah tadi tuh ya aku ngelihat ada kesamaan dari Nayuma dan juga Mas Zaki gitu ya, positive thinkingnya, terus juga apa ya, husnuzon lah gitu, husnuzon terhadap yang ini, yang kuasa dan juga semesta yang nantinya akan juga mendukung kita. Tadi aku juga dengar Mbak Ayuma dengan zamannya dia sendiri pernah dibully karena tinggi, Mas Zaki pernah dibully karena cadel ya. Aku juga pernah dibully, Mas, tau nggak? Iya. Apa ya? Iya, Apa ya, Mbak ya? Kayaknya udah nggak ada ya. Bukan, maksudnya pada zamanku bule itu tuh jarang. Jadi anak-anak bule itu biasanya sekolahnya di sekolah internasional dan juga ya punya sekolah sendiri gitu. Nah saya boten kan, jadi nggak sekolah di sana, di sekolah biasa gitu. Akhirnya setiap jam istirahat itu sampai satu titik tuh aku nggak pernah mau keluar kelas. Sama kayak Zaki. Iya, gara-gara setiap istirahat gitu ya, itu kelas 5 dan kelas 6 SD itu anak-anak junior, jadi anak kelas 4, kelas 3, kelas 1 itu tuh pas aku keluar tuh boleh masuk kampung gitu, dia diikutin dari belakang. Awalnya saya masih ketawa-ketawa, pas setiap hari digituin jadi aduh kok ini ya gitu. Nah tapi memang betul sih, kadang-kadang memang Allah itu memberikan cobaan buat kita, tapi ternyata bagaimana kita menghadapi cobaan itu, kalau kita menjadikan cobaan menjadi motivasi, akhirnya bisa kayak Mbak Ayuma dan juga Mas Zaki, luar biasa. Oke, Mbak Ayuma lagi aku pengen tanya, semenjak menjadi Putri Indonesia, hal apa sih yang pasti saya yakin ini kan satu momen yang merubah jalan hidupnya Mbak Ayuma ya, jadi impactnya pasti besar sekali gitu. Tapi kemudian adakah yang berubah mungkin dari perspektif atau pola pandang Mbak Ayuma gitu terhadap apapun gitu setelah mengalami dan juga diberikan platform yang besar seperti ini, pengalaman-pengalaman selama menjadi Putri Indonesia itu apakah sudah membentuk ataupun merubah Mbak Ayuma terhadap sesuatu? Ya, alhamdulillah dengan masuknya di Putri Indonesia ini, terpilih menjadi Putri Indonesia 2020, tentunya merubah seluruh pandangan hidup Ayu. Itu tidak hanya sekarang itu lingkupnya, dulu mungkin berpikirnya oke, membantu sesama, tapi hanya terjadi tuh 50. Tapi sekarang tuh jadinya tuh 100. Di saat semakin tanggung jawab tuh semakin besar,
Saya itu sebagai Putri Indonesia tidak hanya bertugas sebagai Putri Indonesia, tapi juga akan bertanding di ajang internasional yang tentunya akan membawa nama baik Indonesia. Dan dari situ persiapannya sungguh Masya Allah, ya kan? Nah, di sana saya percaya bahwa dengan menjadi Putri Indonesia itu sejatinya juga melatih diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga yakin, insya Allah nanti hasilnya di Miss Universe itu tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Apapun yang terjadi itu sudah yang terbaik dan kita tinggal berdoa dan mengusahakannya. Dan menjadi Putri Indonesia tentunya merubah pandangan hidup lagi, itu tidak hanya sekarang begini-begini aja, tapi semakin lebih luas. Semakin apa nih, dulu kita senyum biasa Bu, pikirannya tuh ya udah segini aja cukup ya kan, sampai kita yang mengabdi bisa bikin senang orang. Iya, kita sampai akhirnya mengabdi yang ke Lombok, terus kita rapat meeting evaluasi apa yang segala macam. Akhirnya kita berpikir nggak bisa nih kalau cuma gini aja, sayang banget, harus semakin lebih dibesarkan lagi. Nah, dengan menjadi Putri Indonesia tentunya pikirannya jadi tidak hanya oke begini-begini aja, tapi semakin luas. Dan insya Allah semoga yang saya lakukan apapun itu tidak hanya untuk diri saya, tidak hanya untuk keluarga saya, tapi bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Insya Allah semoga seluruh peninggalannya nanti itu bisa bermanfaat hingga akhir hayat nanti. Amin, gitu ya Malzariah ya. Amin. Nah, tadi ngomongin soal Miss Universe. Yeay! Ini kita doain semua ya teman-teman ya, karena Miss Universe itu bukan ajang yang mudah gitu. Dan ingat ya, bukan hanya ajang kecantikan dimana hanya dilihat cantik atau tinggi atau jalannya aja, tapi lebih dari itu, semua faktor akan dinilai. Persiapannya Mbak Ayu apa? Terus juga harapannya itu apa pada saat di sana nanti? Monggo. Ya, persiapan tentunya dari bahasa Inggris, public speaking, dari seluruh background ya, termasuk advokasi juga. Lalu juga kita pastinya di sana menghadapi seluruh negara-negara yang cantik-cantik. Jadi dari pakaian juga dipersiapkan dari sekarang agar kita tuh bangga, ini loh Indonesia dengan seluruh culture-nya. Kita juga sedang mengemas apa yang akan nanti diangkat, yang akan dibawa juga ke sana. Itu semua the whole package yang harus menjadi satu kesatuan, wajib dimiliki oleh Ayu. Dan tentunya itu semua tidak bisa terjadi tanpa dukungan dari Yayasan Putri Indonesia, dari seluruh saudara-saudara, dari seluruh keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia. Doakan Ayuma bisa membanggakan nanti di Indonesia di ajang Miss Universe agar bisa mengharumkan nih bendera merah putih yang tahun kemarin sudah masuk di 10 besar untuk pertama kalinya Indonesia di ajang Miss Universe. Insya Allah semoga tahun depan bisa memberikan yang terbaik, bahkan lebih. Apapun itu hasilnya, semua bergantung dengan usaha dan juga doa dan juga takdir yang menentukan. Tinggal kita lillahi ta'ala melakukannya. Semoga lelah ini bisa menjadi lillah dan bisa bermanfaat tidak hanya untuk Ayu tapi seluruh masyarakat Indonesia. Dan harapannya ini Ibu, dengan Senyum Desa ini tidak hanya menginspirasi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Semoga harapannya ini bisa menjadi contoh untuk seluruh masyarakat yang ada di dunia, bahkan bahwa kita tuh juga punya saudara-saudara yang ada di desa-desanya. Tentunya negara-negara di dunia ini tidak hanya negara maju, tentunya pasti ada masih yang negara berkembang dan juga masih berkekurangan. Nah, dari situlah semoga harapannya seluruh wanita-wanita yang ada di sana, seluruh pemuda-pemuda yang ada di sana juga peduli kepada mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Keren banget. Kita doain ya semua ya, biar Mbak Ayuma nanti yang pertama harus sehat. Amin. Dan juga semua persiapannya itu matang sampai ke ajang Miss Universe. Dan apapun hasilnya, betul sekali, apapun hasilnya, yang penting aku nitip. Pasti Mbak Ayuma akan banyak menceritakan tentang Indonesia, tapi Indonesia ini besar banget dan banyak banget yang indah. Aku nitip Jawa Timur juga tentunya. Saya lahir besar di sini juga pasti akan membawa sampah juga. Nah, sekarang Mas Zaki sama pertanyaannya. Nah, harapannya untuk Senyum Desa ini apa? Sekarang Mas Zaki sudah pada ini dibilang sebentar juga enggak, tapi lama juga belum loh. Jadi usianya masih sekitar 3 tahun ya Senyum Desa ini, tapi sudah se-Indonesia mau berpartisipasi ya. Pasti saya mengerti ada yang kecil, ada yang besar gitu. Nah, harapannya Mas Zaki ini untuk Senyum Desa ini tuh apa? Pastinya dengan semakin banyaknya teman-teman yang mungkin dengan forum juga nih diskusi santai pada sore hari ini, pasti akan semakin banyak nih pemuda-pemuda yang makin mengenal Senyum Desa kayak gitu. Nah,
tentunya kita ingin lebih terus menebar nih Bu, jadi benar-benar kayak yang dibawa itu Sampang Jawa Timur kayak gitu ya. Jadi dari Jawa Timur nih sudah banyak nih korwil-korwilnya kalau di Jawa Timur, karena memang basisnya memang di Jawa Timur kita kayak gitu. Nah kalau Zaki sih ingin terus ke seluruh Indonesia sampai ke Papua, Aceh, walaupun sekarang sudah ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan itu sudah ada kayak gitu. Nah terus kedepannya juga semoga kalau Zaki itu inginnya dan teman-teman tidak hanya membuat suatu program yang itu eventual, tetapi program yang berkelanjutan kayak gitu, seperti Kampung Tengger, seperti TK sekolah yang kemarin baru saja diresmikan oleh Ayu kayak gitu. Jadi juga selalu komunikasi dengan Ayu. Jadi saya dengan Ayu gitu, karena saya selalu mengatakan Ayu sekarang adalah seorang putri Indonesia. Dia adalah wajah perempuan Indonesia kayak gitu. Dan Zaki itu sangat memahami terkait itu. Tapi bagi Zaki, Ayu tetaplah seorang sahabat, tetaplah seorang saudaranya Zaki kayak gitu ya. Sebelum dia menjadi seorang putri kayak gitu. Jadi Zaki selalu mengatakan bahwa kamu konsentrasi berjuang kayak gitu. Kamu buktikan bahwa perempuan Jawa Timur itu mempunyai suatu suatu kekuatan tersendiri, suatu ketangguhan kayak gitu. Bahwa tangguh dan juga persaudaraan. Betul. Nah, persaudaraan kayak gitu. Jadi selalu mengatakan bahwa sudah konsentrasi kamu di sana kayak gitu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Dan kita akan selalu mensupport kayak gitu. Tidak akan ada yang berubah. Saya ingin membuktikan bahwa Ayu tidak berangkat setelah menjadi putri, dia baru membuat platform. Tapi sudah punya platform. Dan dia menjadi seorang putri kayak gitu. Dan konsisten ya. Kayak gitu. Nah itu. Jadi tentunya apa yang membuat ke depan ini terus dilanjutkan ya. Kita melanjutkannya itu dengan rasa persaudaraan kayak gitu. Senyum Desa itu dikenal dengan dua value ketulusan dan value persaudaraan. Bergerak dengan hati mengabdi untuk negeri, bonus dari pengabdian adalah persaudaraan. Itu adalah semboyan dan slogan kita kayak gitu. Dan itu benar-benar yang selalu ya sudah pengabdian berhari-hari biasanya sama Ayu kayak gitu. Mungkin ini sebelum jadi putri kayak gitu. Jadi ada satu cerita yang mungkin teman-teman nggak mungkin pernah membayangkan. Saya akan membagikan ini dua cerita ini. Apa sih ini ya? Apa yang mau diceritain? Spesial di Ibu Arumi, channel Ibu Arumi kayak gitu ya. Yang pertama, bagaimana teman-teman membayangkan seorang Ayu pakai motor, digonceng pakai motor dari Sampang ke Surabaya? Jauh banget loh. Ini teman-teman yang bukan asli Jawa Timur, Sampang sampai Surabaya itu lumayan loh. Ya kalau naik motor panas juga. Kayak gitu. Jadi itu ini yang bonceng ada di sini, Ibu. Nah, banyak juga perempuan juga loh. Yang bonceng ini. Iya. Jadi memang Zaki jemput ke waktu itu pengabdian kita, Zaki jemput ke Surabaya, dan waktu Ayu sudah selesai jadwalnya, di situ Zaki ada kegiatan keluarga dan juga ada kegiatan undangan juga. Biasanya kan Zaki juga misi-misi untuk menginspirasi pemuda-pemuda di Sampang dan nggak bisa ngantar pulang. Akhirnya rembukan sama Ayu, udah nggak apa-apa gini-gini. Waktu itu juga posisi Ayu masih terkilir ya waktu itu ya. Jatuh, waktu itu saya main ski, terus jatuh, ligamennya melar. Nah itu akhirnya baru datang dari Swiss ya waktu itu. Iya, jadi sebelum ikut Putri Indonesia tuh sebenarnya lutut saya tuh cedera ini Bu. Jadi pakai gel tuh sebenarnya juga kayak Bismillah gitu ya, yang penting bisa capek. Nah itu yang pertama. Terus spesial yang kedua yang mau cerita. Kebayang nggak seorang Ayu dari Surabaya ke Lombok Tengah pakai darat? Oh iya? menyeberangi dua selat Bali dan selat Lombok. Kayak gitu. Pakai bis. Pakai mogok 7 jam. Iya, mogok 7 jam. Ya ampun. Wow, ini sudah teruji nih. Iya, banyak. Hidup saya banyak cobaan tapi nggak seberat itu juga. Enggak Ibu. Tapi luar biasa, hebat banget. Iya itu. Jadi itu adalah cerita-cerita yang mungkin teman-teman di luar sana tidak ketahui kayak gitu. Dan itu nggak pernah dibuka juga kayak gitu. Spesial cuma di sini kayak gitu ya. Jadi waktu itu Zaki sudah tinggal untuk pengabdian di suku Sasak Lombok selama 1 bulan lebih.
dan kesepakatannya dengan Ayu dan juga teman-teman di sini di Surabaya menyusul. Jadi Zaki yang mengkondisikan di sana, melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat agar kita itu bisa diterima kayak gitu. Jadi kebiasaan Senyum Desa sebelum melakukan pengabdian itu Ibu, kita tidak ujuk-ujuk langsung datang terus mau melakukan ini A, B dan C ngatur-ngatur warga gitu. Ya? Iya, tapi kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, minimal 1 minggu 2 minggu kayak gitu untuk melakukan pendekatan dan penyesuaian kayak gitu. Baru setelah 1 bulan itu Ayu sama teman-teman nyusul, Zaki sudah mengkondisikan dengan tuan guru di sana kayak gitu kan. Nanti kedatangannya kan seperti ini, Zaki akan jemput pakai pickup kayak gitu. Jadi ini pakai pickup jemputnya kayak gitu. Nah, jadi tak jemput ke pelabuhan kayak, karena sesuai dengan random itu Ibu, dari Surabaya ke Lombok itu ada kapal Gundi namanya. Nah, waktu itu mau naik kapal. Iya, tapi naik ternyata kapal. cuacanya itu lagi buruk beberapa hari Ibu. Akhirnya ya udah option satu-satunya naik bus. Iya. Semua teman-teman tuh pada bilang, "Udah yuk naik pesawat aja, naik pesawat." Tapi saya tuh maunya kan kebersamaannya itu yang slogannya kita itu. Ceritanya tuh beda kalau kita bareng-bareng berangkat, terus pulangnya juga bareng-bareng dengan kita langsung ketemu di sana, hai gitu doang gitu ya. 24 jam ya. Iya, 34 jam ya. 30 akhirnya dengan mogoknya juga 7 jam itu Bu di tengah hutan. Jadi mogoknya bukan yang kayak ada Alfamart di sebelahnya gitu ya, bisa jajan atau bisa pipis, bisa lewat gitu kan. Cerita yang ketiga. Aku tahu kemana arahnya. Cerita yang ketiga dan terakhir, nggak akan cerita lagi, nanti banyak ini. Ada insiden Ayu nangis karena bis itu kan nggak serta-merta bisa langsung berhenti gitu Bu. Betul. Jadi kebelet pipis dan nggak berhenti. Jauh banget katanya kayak gitu ya, jauh banget. Jadi ya namanya bis kan nggak bisa berhenti, mereka sudah kejar target gitu kan ya sudah sampai nangis gitu. Baru setelah nangis sudah lewat pom bensin 1 ternyata dilewatin, pom bensin 2 dilewatin. Aku gini langsung kayak, ini kalau bus umum tuh gini ya Allah, kasihan kalau misalkan orang-orang lain yang emang kehidupannya tuh seperti itu. Saya jadi merasakan kayak gini ya, mau pipis aja susah karena benar-benar yang sudah kebelet banget gitu loh, yang sudah kayak nggak tahan gitu kan. Terus benar-benar pom bensin tuh sudah lewat-lewat, tapi ya benar karena kalau driver namanya bis umum kan bukan bis pariwisata ya Bu, yang mau berhenti ya udah berhenti, makan gitu. Jadi makanya itu yang membuat kita sekarang jadi persaudaraannya kuat. Iya itu. Suka duka yang dialami sudah banyak sekali, luar biasa. Wah, Mbak Ayu Mas Zaki, banyak banget ilmu yang kita dapetin di sini. Tapi sebelum saya tutup nih, buat teman-teman mungkin yang nonton, terus ada yang tergerak nih, aku pengen gabung sama Mbak Ayu sama Mas Zaki di Senyum Desa. Nanti aku akan kasih penjelasannya di description ya. Jadi mungkin ada link atau apa, nanti Mas Zaki share ke aku taruh di description. Dimanapun di seluruh Indonesia kalau mau bergabung, atau mungkin yang di luar negeri mau ada perwakilan, boleh juga, ya kan? Thank you banget Mbak Ayu sudah menyempatkan waktu di schedule yang luar biasa padat. Mas Zaki juga jauh-jauh dari Sampang ke sini, matur suwun. Matur sangat langkong. Masih ingat loh Ibu. Salam buat seluruh keluarga yang di sana. Thank you buat yang udah nonton, thank you. Bye. Buat teman-teman kalau yang dibully, lihat ya yang ini sukses-sukses semua loh. Jadi nggak usah takut dibully. Semangat ya.